Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan technical analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. Setelah itu kita akan melihat ada 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup mengalami koreksi 0,17% setelah menyentuh area tertingginya di 6.890. Untuk area support terdekat ada di kisaran area 6.800-an, tepatnya 6.822 sampai area 6.787. Akan menjadi hal yang cukup menarik kalau misalnya IHSG bisa breakdown dari area 6.800. Kenapa? Karena berpotensi membuat double top, di mana hal ini membuat IHSG berpotensi turun setidaknya ke area 6.600. Kalau di area supportnya ternyata masih bertahan, ada potensi juga tentu untuk menguat, baik itu ke kisaran 6.900 ataupun 6.953. Jadi tentu teman-teman boleh perhatikan apakah IHSG akan bergerak kembali mengalami penurunan atau ada potensi tertahan, serta bisa rebound dan mengalami penguatan lanjutan. Kalau kita cek data di rti.co.id, memang pada awal sesi IHSG terlihat opennya mengalami kenaikan yang signifikan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ada dua saham yang lumayan kencang kenaikannya hari ini. Yang pertama adalah ASI, yang kedua adalah UNTR. Mereka berdua sahamnya opennya gap up kalau saya tidak salah, dan akhirnya membuat IHSG juga opennya di atas. Setelah itu memang berangsur-angsur IHSG mengalami tekanan jual, sehingga bisa kita lihat menjelang akhir sesi 1 pun IHSG sudah mengalami merah, sempat mengalami kenaikan kembali, dan akhirnya menjelang closing IHSG-nya dibuang. Total transaksi hari ini 14,6 triliun. Dengan 230 saham mengalami kenaikan dan 284 diantaranya mengalami penurunan, serta ada 222 saham yang tidak mengalami perubahan. Hal yang cukup perlu diperhatikan adalah asing hari ini di market regional melakukan net sell 1,04 triliun. Net sell yang dilakukan di saham-saham blue chip ya teman-teman, yang membuat di akhir sesi akhirnya IHSG close di area low-nya di area 6843. Tentu teman-teman bisa perhatikan area support yang ada, baik untuk saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah ASA. Saham ASA hari ini ditutup naik 4,64%, berhasil break dari area 995, serta berhasil break juga dari angka psikologis di area 1000. Seperti yang kita lihat bersama, setelah gagal breakout dari 995, ASA sempat mengalami koreksi turun ke kisaran area 930. Turunnya tercatat low volume dan sempat sideways kurang lebih sekitar 10 harian ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan hari ini hari ke-8. Kalau kita tambah dengan Sabtu Minggu tentu sekitar 10 harian sideways dan akhirnya berhasil breakout. Ada potensi setidaknya menuju area 1190 sebagai target terdekat daripada rounding bottom yang tercipta ketika ASA bisa breakout 930. Dan dengan dikonfirmasinya ASA berhasil close di atas 995, maka mengkonfirmasi sebuah pola lanjutan yaitu inverted head and shoulders, di mana target berikutnya yang akan dicapai adalah di kisaran 1315.
Tentu tidak akan garis lurus naik ke atas karena ada potensi akan menguji area-area resisten yang ada dan tidak akan garis lurus, tapi silahkan teman-teman pantau. Kalau dikasih kesempatan turun ke area 1000, 995, 990 itu area yang cukup menarik untuk bisa buy on weakness di area koreksiannya ASA. Dan kita bisa gunakan area support 2-nya di 930 sampai area 900. Dengan target setidaknya menguji ke 1190 serta area target keduanya adalah di 1315. Jadi teman-teman boleh pantau area support yang ada dari 1000 sampai 900 dengan target ke area 1190 serta 1315. Untuk saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah BABP. Saham BABP hari ini ditutup mengalami kenaikan yang sangat signifikan 13,19%. Teman-teman bisa lihat juga bahwa dari sisi volume hari ini adalah volume yang cukup besar jika dibanding dengan beberapa waktu yang lalu. Hal yang menarik adalah ketika BABP bisa breakout dari 109, maka ada potensi saham BABP membuat double bottom. Ini adalah bottom yang pertama dengan area low di kisaran 88 dan ini adalah bottom yang kedua. Seperti ini dengan area low-nya di 88. Dan kalau misalnya pada perdagangan mendatang BABP berhasil breakout dari area resisten di 109, ada potensi bagi BABP bisa melanjutkan kenaikannya setidaknya menuju ke area 130 sebagai target daripada double bottomnya. Untuk area support terdekat untuk teman-teman yang mau buy on weakness, boleh beli saham BABP di area 100 sampai 98. Kita akan tuliskan di sini untuk area support daripada BABP. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi pada perdagangan mendatang, boleh teman-teman pantau area support tersebut dan kalau misalnya kembali jebol daripada area 98, kita akan lihat kembali di area 9088 apakah mampu menahan BABP di kemudian hari. Kalau kita lihat time frame yang lebih besar sedikit, kita bisa lihat bersama bahwa BABP ini sebenarnya memang downtrend ya teman-teman. Tetapi kalau bisa membuat sebuah pola yang cukup baik, maka bisa kita perhatikan. Dan untuk teman-teman yang mau buy on breakout, silahkan tunggu BABP-nya terkonfirmasi breakout. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, boleh pantau dua area support yang ada. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah dari sektor batubara ya teman-teman, PTBA. Saham PTBA hari ini ditutup naik 3,49%. Bisa kita lihat bersama setelah breakout area resisten 3570 dalam waktu 4 hari saja sudah berhasil naik setidaknya 8,09%. PTBA sendiri di bawah sini ya sempat membuat sebuah pola yaitu double bottom. Ini bottom yang pertama dan yang di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Kita akan ukur bersama untuk target kenaikannya dari area low yang ada di bawah kurang lebih ada di 3240. Kita ukur sampai area neckline lalu kita letakkan di atas area neckline-nya. Potensinya memang naik setidaknya sampai area 3900. Dan hari ini high-nya 3870 bertepatan juga dengan area resisten, bisa kita anggap targetnya sudah tercapai. Hal yang sangat menarik adalah kalau PTBA-nya langsung breakout daripada area resisten teman-teman, maka ini berpeluang membuat sebuah pola lanjutan yaitu rounding bottom. Yang artinya PTBA setelah mengalami penurunan yang cukup tajam beberapa waktu terakhir bisa kembali menguat serta bisa kembali mengalami kenaikan-kenaikan yang lumayan.
Kalau misalnya PTBA-nya bisa lanjut breakout pada perdagangan mendatang, baik itu esok, minggu ini, ataupun beberapa waktu ke depan, maka PTBA berpotensi membuat sebuah pola lanjutan, yaitu rounding bottom dengan target 4490. Kalau kemudian PTBA-nya ditutup mengalami koreksi, teman-teman boleh pantau di area kurang lebih di kisaran 3600-an. Karena di sini ada area gap ya teman-teman. Di mana pada tanggal 24 Februari mencetak area high di 3860. Di sini kita tandain area 3860. Dan pada keesokan harinya atau pada hari Senin kemarin low-nya tuh di 3700. Jadi area tersebut bisa kita gunakan sebagai area support terdekat, area tutup gap ya teman-teman. Kalau ternyata area tersebut gagal menahan PTBA, kita akan coba pantau di 3570. Karena ini akan menjadi sebuah hal yang sangat menarik sekali kalau ternyata PTBA-nya dikasih kesempatan koreksi. Karena bisa saja ini menjadi sebuah pola lanjutan, yaitu inverted head and shoulders. Di mana baik itu inverted head and shoulders ataupun rounding bottom memiliki potensial target yang sama, setidaknya menuju ke area 4490. Dari sisi volume, teman-teman juga bisa lihat bahwa menjelang area resisten malah volumenya semakin besar, artinya cepat atau lambat area 3860 berpotensi ditembus oleh PTBA. Dan perlu diingat juga PTBA masih memiliki gap pada saat mengalami penurunan di area 3960. Jadi masih ada kurang lebih 100 poin dari closing hari ini sampai menutup area gap. Jadi boleh teman-teman pantau dan boleh teman-teman perhatikan PTBA ini kalau dikasih kesempatan koreksi ataupun teman-teman yang mau buy on breakout, bisa buy ketika terkonfirmasi besok atau perdagangan mendatang break dari 3860. Dan kalau misalnya kita tarik sebuah garis trendline, memang bahwa masih ada potensi bahwa PTBA berada di bawah garis trendline, tapi cepat atau lambat berpotensi kembali tersentuh untuk saham PTBA. Dan saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Saratoga. Saham Saratoga pada closing perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 3,06%. Salah satu saham yang sebenarnya tidak terlalu baik ya teman-teman. Kenapa tidak terlalu baik? Karena bisa kita lihat secara tren masih mengalami penurunan trennya, walaupun memang kalau bisa breakout double bottom akan menjadi sebuah petanda yang cukup baik. Artinya bisa ada potensi untuk kembali melakukan tes area trendline dan bisa saja breakout. Kita akan hapus dulu lalu kita lihat bersama bahwa area closing hari ini 2360 adalah area resisten. Dan kalau pada perdagangan mendatang berhasil breakout dari area 2360, maka Saratoga ini berpotensi membuat double bottom. Ini adalah bottom yang pertama. Dan di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Kita akan ukur bersama untuk potensial target kenaikannya. Kita ukur dari area low yang ada di sini 2230 sampai 2360. Lalu kita letakkan di atas area breakoutnya, jadi ada potensi naik ke 2490. Bisa kita lihat bersama bahwa 2490 dan area 2500 cukup dekat ya teman-teman. Karena memang kalau kita lihat sedikit ke belakang, area 2500 adalah area neckline. Akan menjadi hal yang sangat menarik kalau misalnya Saratoganya bisa breakout dari 2500. Artinya kalau misalnya besok atau perdagangan mendatang bisa breakout 2360, target terdekat adalah ke 2500. Kalau 2500-nya bisa breakout, ada potensi membuat rounding bottom seperti ini, yang artinya bisa naik jauh lebih tinggi. Dan kalau ternyata di dekat-dekat 2500 terreject ataupun gagal breakout, kita akan tunggu kembali
Baik itu di area neckline di 2360 sampai area 2320. Jadi support terdekatnya kita bisa gunakan baik itu sekarang ataupun nanti kalau terreject 32 ataupun 2360 sampai 2320. Itu adalah area support terdekat daripada saham Saratoga. Jadi silahkan teman-teman pantau. Kalau misalnya jebol dari 2320, kita akan lihat lagi pada bagian low yang ada di bawahnya, baik itu di kisaran 2200-an. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas 4 saham. Yang pertama saham ASA, yang kedua BABP, yang ketiga PTBA, dan yang terakhir adalah Saratoga. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.